Sebelum kami memasuki inti pembicaraan, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Joshua Gusti Sindoro Cendra dengan NIM 2219 1070 1045 dari Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nurfitasari dari Fakultas Teknik dengan NIM 2219 1070 1003. Perkenalkan, nama saya Wandani Armalasari dari Fakultas Teknik dengan NIM 2219 1070 1011. Dan perkenalkan, nama saya Ratri Galuh Pramesti dengan NIM 2219 1070 1025 dari Fakultas Teknik. Jember Fashion Carnaval adalah sebuah acara tahunan yang diadakan di Kota Jember, Jawa Timur. Acara ini merupakan perayaan kreativitas, keindahan, dan keunikan dalam industri fashion. Jember Fashion Carnaval menampilkan parade busana dan pertunjukan yang menggabungkan elemen budaya lokal dengan sentuhan modern. Dengan kehadiran Jember Fashion Carnaval ini, Kota Jember diakui sebagai salah satu pusat kreativitas dan inspirasi dalam dunia fashion di Indonesia. Acara ini telah menjadi tradisi yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan industri fashion di Jember dan Indonesia secara keseluruhan. Jember Fashion Carnaval. JFC atau Jember Fashion Carnaval, acara fashion tahunan yang paling dinanti oleh warga Jember ataupun para turis. JFC selalu menciptakan busana unik dan melahirkan tema yang menarik. Setiap tahunnya mengangkat tema yang berbeda. Di balik kostum yang megah dan menawan ini, ternyata perancangnya adalah peserta sendirinya loh. Para peserta betul-betul memperhatikan setiap detail kostum, mulai dari riasan kepala, jubah, dan sepatu. Tidak hanya peserta yang bersemangat, tetapi juga penonton yang berkumpul di sepanjang jalan. Mereka terpesona oleh keunikan setiap kostum dan terhanyut dalam keindahan tarian yang memukau. Aplaus dan sorak-sorai memenuhi sepanjang jalan saat peserta melewati. Selama festival, panggung-panggung yang dipasang di berbagai titik menampilkan atraksi yang menakjubkan. Para penari dan penyanyi menghibur penonton dengan penampilan energik dan bakat mereka yang luar biasa. Baik, kali ini saya sudah bersama salah satu narasumber yang kece banget yang pernah ikut JFC nih. Boleh kenalin dirinya dulu. Ya, halo semuanya, nama aku Aufa. Di sini aku ikut JFC itu dari tahun 2018, 19 sama 2021. Kan soalnya 2020 kemarin kan karena pandemi itu jadi mereka gak ngadain gitu. Oke, kamu bisa ceritain nggak sih kayak sejarah singkat tentang JFC awalnya JFC itu gimana? Bisa. Jadi kalau nggak salah nih ya, ini berawal dari almarhum Mas Faris yang dulu kalau nggak salah tahun 2001 atau 2002 gitu ya. Nah dia tuh punya rumah mode. Terus dia tuh kepingin kayak karya-karyanya tuh dilihat orang. Akhirnya dia ngadain yang namanya JFC 1 di tahun antara 2001 atau 2002. Nah di situ tuh mereka tuh nampilin berbagai macam tema defile, yaitu tema negara-negara, tapi kostumnya tuh menggunakan bahan-bahan yang dibuat dari bahan-bahan yang daur ulang. Jadi kayak gitu. Awalnya cerita singkatnya kayak gitu, terus akhirnya bisa berkembang sampai sekarang karena
perjuangan almarhum Mas Faris itu bener-bener berarti banget ya buat JFC sekarang, karena itu Mas Faris bener-bener ngenalin nama JFC ke manca dunia. Itu perjuangannya tuh luar biasa banget Kak. Soalnya Mas Faris tuh sampai bener-bener ngerelain waktunya, ngerelain hidupnya juga cuman demi JFC biar bisa terkenal di orang-orang gitu. Berarti ada satu tokoh yang sangat berperan penting ya dari JFC, awal JFC itu ada gitu. Nah, terus apa aja sih rangkaian kegiatan JFC itu? Jadi kegiatan di kita itu mulai dari pendaftaran ya. Waktu pendaftaran itu kita free. Setelah pendaftaran itu nanti kita ada namanya latihan rutin. Biasanya tuh seminggu 2 kali atau 3 kali kalau nggak salah. Nah, kalau latihan itu nanti kita tuh macam-macam, kita diajarin cara jalan yang kayak model gimana, terus cara makeup gimana, terus juga bagaimana cara pembawaan kita menggunakan kostum itu gimana, terus juga kita juga diajarin gimana caranya buat kostum tapi itu tanpa biaya sama sekali dalam rangkaian acara itu. Jadi kita bener-bener belajar tanpa biaya, dan kita juga anggapannya kalau kita ngeluarin biaya untuk JFC untuk bikin kostumnya tuh worth it sih menurutku. Karena apa? Karena kita dapat banyak ilmu dari situ. Jadi gitu. Rangkaiannya seperti itu. Nanti abis latihan, nanti mungkin sekitar bulan Juli sampai Agustus awal itu biasanya nanti ada gladi bersih ya. Gladi bersihnya biasanya tuh di alun-alun. Waktu udah mereka mulai nata panggung itu kita mulai gladi bersih di alun-alun. Jadi itu kenapa kita gladi bersih di alun-alun, tujuannya biar melatih kepercayaan diri kita. Jadi gitu, jadi biar kita makin pede nih cara ngebayang kostumnya tuh gimana, pembawaan karakter dari kostumnya tuh gimana, terus pembawaan karakter defilenya tuh gimana. Jadi kita bisa makin mengeksplor lah ceritanya gitu. Oke. Berarti dari JFC itu pesertanya diseleksi. Jadi kalau untuk pesertanya tuh nggak diseleksi sih, kayak lebih kemauan diri aja. Jadi kayak semua boleh daftar, kakaknya pun boleh ikut daftar, semua orang di sini tuh boleh ikut daftar. Tapi kayak dengan apa ya, keyakinan diri lah. Semua orang bisa daftar, tapi semua orang itu nggak bisa tanpa niat. Jadi hanya orang yang niat aja yang bisa dan berjalan untuk ikut JFC gitu. Wow, kayak keren banget berarti ya. Nah, terus aku mau tanya nih, apa sih yang pertama kali buat Kak Aufa itu tertarik buat ikut JFC? Apa ya, kalau dibilang tertarik sih mungkin karena dulu aku sering dapat tiket ya dari papaku kan. Kebetulan papa kan juga anggota Polri, jadi dapat tiket secara gratis gitu. Jadi mungkin dari situ karena aku sering ngeliat, terus aku tertarik kayak gimana sih cara bikin kostumnya itu kok kayaknya keren banget ya. Terus juga ngeliat kayak orang-orang yang bisa jalan kayak jalan dari panggung semegah itu, terus jalan dengan pede. Terus aku bisa ngeliat kayak orang-orang kreatif di situ kayak gila keren banget orang ini kan, kayak gitu gak sih? Kayak ya gitulah mungkin awal mulanya aku bisa tertarik, terus akhirnya atas izin mamaku ya akhirnya dibolehin ikut gitu. Berarti awalnya penasaran kenapa ngelihat orang yang ikut jadi peserta itu kayak keren banget. Terus kamu juga penasaran gimana caranya buat bisa jadi mereka juga gitu kan. Oke, terus dari kamu nih, kan kamu pernah jadi bagian dari JFC juga. Gimana biar orang-orang bisa melestarikan budaya JFC ini juga? Kalau untuk itu gimana ya bilangnya? Mungkin ada beberapa orang yang menganggap JFC itu adalah sebuah hal yang positif, tapi ada juga beberapa orang yang menganggap JFC itu sebuah hal negatif ya. Tapi kalau menurut aku, kita kan hidup nih, hidup itu jelas ada baik ada buruknya. Dan kita juga sebagai manusia juga harusnya kita lebih menangkap atau mengambil sesuatu yang baiknya aja, yang positifnya aja kan. Mungkin kayak gitu. Jadi menurutku untuk sekarang lebih ke mendukung aja sih, kayak nggak harus kita untuk ikut JFC. Yang penting kita kayak ikut melestarikannya aja lah, kayak
ikut nonton ataupun sekedar share tentang postingan JFC, mungkin kayak gitu itu udah cara yang bagus sih untuk melestarikan JFC ya. Bukan yang harus ikut sih enggak. Soalnya emang enggak semua orang pun juga menurutku ada di bidang dimana dia tuh kreatif. Karena JFC ini adalah industri kreatif kan. Jadi mungkin sekedar share posan ataupun ikut nonton pun itu adalah menurutku sebuah satu dukungan yang berarti bagi JFC. Juga salah satu untuk melestarikan JFC gitu. Oke, jadi itu dia sedikit kurang lebih tentang JFC dari Kaufa yang pernah jadi bagian dari JFC juga. Makasih buat informasi penting dan menarik juga tentang JFC. Sekian penjabaran mengenai Jember Fashion Carnival dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.